I will give you 10,000 years to show me when did your Prophet Muhammad circumcise? Yes, he was circumcised. Can you show me the reference? I don't have to show you the reference. Why you don't mean you don't have to show me? I don't have to show me. I don't have to talk to you. Why? Because you know you're a coward. What do you mean you don't have to show me? Why you don't show me? You already know. I don't have. No, I do not know. No, I do not know. Muhammad never been circumcised by anyone. Muhammad is a hypocrite. Show me where he been circumcised. As long as circumcision is a must in Islam, why your prophet was not circumcised? What? You know that he was circumcised. Okay, show me. I know, guys. I know. No, I do not know. He never happened. I say myself, I say in front of everybody, as I know, Muhammad never gets circumcised. Show me. Go ahead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di Bang Abdulli Channel. Kembali menyapa kita, saudara-saudariku dimanapun berada, yang insya Allah pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, dan serta dalam lindungannya, serta limpahan rezeki, karunia dan hidayahnya. Di video kali ini kita melanjutkan bantahan tudingan CP yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhitan atau tidak bersunat. Bahwa dalam video sebelumnya, tudingan CP yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berhitan dibantah oleh Kaisar Romawi, yaitu Heraklius, yaitu yang menjadi kaisar di tahun 640-an di Konstantinopel, yang menyebutkan perihal lahirnya Nabi Muhammad SAW yang berhitan, yaitu telah lahirnya raja yang berhitan. Dan hal ini dibenarkan oleh sahabatnya yang ilmunya itu setaraf dengan Heraklius yang di Roma. Dia juga membenarkan bahwa telah lahir Nabi terakhir, nah itu Nabi yang berhitan. Demikian juga kesaksian seorang utusan Raja Ghassan yang menyebutkan bahwa semua orang Arab itu berhitan atau sunat. Begitu juga kesaksian dari Abu Sufyan bin Harb, yaitu bapaknya yang mendirikan Khalifah Umayyah, Muawiyah, yaitu yang berkuasa 100 tahun lebih, menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu terpelihara dari sifat dusta dan curang. Padahal kesaksian ini diberikan oleh beliau ketika beliau belum Islam. Jadi istilahnya masih kafir Quraisy. Sebenarnya kesaksian dari 4 orang ini sudah cukup membantah tudingan Christian Prince bahwa Nabi SAW tidak bersunat, tidak berhitan. Namun kita perlu tambahi kesempatan kali ini untuk memberikan pelajaran tambahan agar dia lebih memahami tentang Islam. Karena dia menyebutkan bahwa sesuatu itu harus ada dalilnya langsung yang menyebutkan kapan Nabi SAW disunat, siapa yang menyunat, mungkin dengan apa disunat. Mungkin itu yang ditegaskan Christian Prince. Kalau hal yang seperti itu dia tanyakan dalilnya, ya nggak ada. Islam nggak kaku seperti itu. Sedangkan dalil-dalil yang jelas saja dipelintirnya, dibelokkannya, disesatkannya. Apalagi hal yang seperti tentu menjadi sasaran tembak dari model-model Christian Prince. Tapi umat Islam tertawa dengan hal yang seperti ini. Ada orang yang menyebutkan Nabi SAW tidak bersunat karena tidak ada dalil yang tegas seperti itu. Umat Islam tertawa dengan hal seperti ini. Tuduhan CP yang menyebutkan Nabi tidak berhitan ini hampir sama seperti tuduhan para pembesar Israel terhadap Nabi Musa alaihissalam yang mereka mengolok-ngoloknya. Karena Nabi Musa termasuk adalah Nabi yang seorang pemalu. Ini disebutkan dari Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3152. Dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda,
Sesungguhnya Nabi Musa adalah seorang pemuda yang sangat pemalu dan senantiasa badannya tertutup, sehingga tidak ada satupun dari badannya yang terbuka karena sangat pemalunya. Pada suatu hari, ada orang-orang dari Bani Israel yang mengolok-oloknya. Mereka berkata, tidaklah dia menutupi tubuhnya, melainkan karena kulit tubuhnya yang sangat jelek. Bisa jadi karena menderita kusta, bisu, atau penyakit-penyakit lain, macam tuduhan dari para pembesar Bani Israel. Sungguh Allah ingin membebaskan Nabi Musa dari apa yang mereka katakan terhadap Musa. Sehingga pada suatu hari dia mandi sendirian dengan telanjang dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Maka mandilah dia. Dan ketika selesai, dia beranjak untuk mengambil pakaiannya. Namun batu itu telah melarikan pakaiannya. Maka Musa mengambil tongkatnya dan mengejar batu tersebut sambil memanggil-manggil, "Pakaianku, wahai batu! Pakaianku, wahai batu!" Hingga akhirnya dia sampai ke tempat kerumunan para pembesar Bani Israel. Dan mereka melihat Musa dalam keadaan telanjang, yang merupakan sebaik-baiknya ciptaan Allah. Dan kejadian itu, Allah membebaskan Musa dari apa yang mereka katakan selama ini. Akhirnya batu itu pun berhenti. Musa mengambil pakaiannya dan memakainya. Kemudian Musa memukul batu itu dengan tongkatnya. Sungguh demi Allah, batu tersebut masih tampak bekas pukulan Musa. 3, 4, atau 5 pukulan. Inilah di antara kisah Nabi Musa yang difirmankan Allah. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadi orang-orang yang mengolok-ngolok atau menyakiti Musa. Lalu Allah membersihkannya dari tuduhan yang mereka katakan. Surat Al-Ahzab ayat 69. Makanya pada kesempatan ini kita akan menambahkan bahasan membantah tudingan dari Christian Prince itu. Kemarin yang pertama udah kita bahas, ini masuk kita yang kedua. Yang kedua bahwa Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Demikian juga diikuti oleh anak cucunya Ismail, Ishak alaihissalam. Demikian juga para nabi seterusnya hingga Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, bahwa berkhitan itu juga sudah menjadi tradisi bangsa Arab. Jadi dipastikan bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah berkhitan. Terlepas perbedaan pendapat di umat Islam bahwa Nabi SAW berkhitan itu sejak lahir ataupun dihitankan oleh kakeknya Abdul Muthalib, itu tidak kita bahas. Jadi dapat dipastikan bahwa Nabi SAW itu dipastikan berkhitan. Walaupun tanpa dalil yang menjelaskan kapan beliau dihitan, siapa yang menghitannya, dengan apa dihitan, nggak perlu. Karena itu dah tradisi bangsa Arab yang mengikuti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sebagai bapaknya bangsa Arab. Terlebih Nabi Ibrahim adalah uswatun hasanah dalam Islam. Disebutkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-6. Sesungguhnya pada mereka itu ada tauladan yang baik bagi orang-orang yang mengharap pahala Allah, keselamatan pada hari kemudian. Barang siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah, dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayat ini sambungan daripada Mumtahanah ayat 1, 2, 3, 4, 5 yang menyebutkan untuk meneladani Nabi Ibrahim. Ayat-ayat ini udah pernah kita bahas untuk membantah Christian Prince bahwa Nabi Ibrahim adalah teladan bagi umat Islam dalam hal permohonan Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah untuk memperlihatkan bagaimana caranya menghidupkan yang mati. Dan Nabi SAW mengajarkan
bahwa untuk hal itu umat Islam patut lebih ragu dalam hal itu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan di hadis Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3121. Dari riwayatnya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami lebih patut untuk ragu dibanding Ibrahim ketika dia berkata, ya Rabbku, tunjukkan kepadaku bagaimana caranya engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Allah berfirman, apakah kamu tidak beriman atau belum yakin? Ibrahim berkata, aku telah meyakininya, tetapi untuk memantapkan hatiku. Ini di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 3121. Dalam hal ini umat Islam diajarkan Nabi untuk lebih patut untuk ragu dibandingkan Ibrahim ketika perkataan ini. Jika hal ini Muslim lebih patut ragu, apalagi dalam hal berhitan, tentu Muslim jauh lebih patut untuk mengikutinya, karena beliau adalah Nabi pertama yang bersunat berhitan. Jadi dipastikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berhitan. Baru yang ketiga, kalau kita mau baca hadis-hadis lengkap, bahwa hadis berhitan ini termasuk fitrah, yaitu sunnah kesucian, dan sering disandingkan dengan fitrah lainnya. Ini disebutkan diantaranya di Sunan Ibnu Majah nomor hadis 290. Dari riwayatnya Amr bin Yasir bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk fitrah adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak, memotong kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan membasuh ruas jari, memercikkan air pada kemaluan, dan hitan. Hal yang sama disebutkan hitan termasuk bagian daripada fitrah. Banyak di situ. Sama sepertinya hal hitan, dalil yang tegas menyebutkan Nabi SAW kapan dihitan, siapa yang menghitan, dengan apa dihitan, nggak perlu dipertanyakan. Sama halnya ketika umat Islam tidak menanyakan, apakah ada dalil Nabi motong kukunya gimana, kapan ini? Kapan Nabi potong kuku? Kapan Nabi potong ini? Siapa yang memotongnya? Enggak. Cara penarikan dalil itu juga bertingkat. Dan disebutkan bahwa Nabi SAW adalah seorang yang amanah dalam hal dakwah. Tidak hanya sekadar menyampaikan, tapi juga mengerjakan. Karena berat hukuman bagi orang yang menyampaikan tapi dia sendiri tidak mengerjakan. Ini amanah, salah satu daripada sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di Sahih Bukhari nomor hadis 3027. Usamah berkata, aku mendengar beliau bersabda, pada hari kiamat akan dihadirkan seseorang yang kemudian dilempar ke dalam neraka, isi perutnya keluar dan terburai hingga dia berputar-putar bagaikan seekor keledai yang berputar-putar menarik mesin gilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul mengelilinginya seraya berkata, wahai Fulan, apa yang terjadi denganmu? Bukankah kamu dahulu yang memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami berbuat mungkar? Orang itu berkata, aku memang merintahkan kalian agar berbuat ma'ruf, tapi aku sendiri tidak melaksanakannya. Dan aku melarang kalian berbuat mungkar, namun malah aku mengerjakannya. Jadi, Nabi terbebas dari perilaku orang-orang yang memerintahkan orang berbuat kebaikan tapi beliau tidak melakukannya. Beliau melarang orang berbuat mungkar tapi mengerjakannya. Tidak, Nabi terpelihara dari hal ini.
hingga dipastikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkhitan. Jadi kesimpulannya, umat Islam justru akan mentertawakan Christian Prince dan orang-orang yang menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bersunat, karena tidak ada dalil yang tegas menyebutkan kapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sunat, siapa yang menyunat, dengan apa disunat. Itu kejahilan, ketidaktahuan, menarik hukum dan dalil. Oke, mungkin cukup di sini aja dulu penjelasannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita. Kalau untuk CP, ya kembali ke dia, karena paham ataupun tidak paham, kita tidak tahu apa yang dipahaminya. Karena dalil yang tegas, dalil yang jelas saja kadang dibelokkannya, disesatkannya, apalagi dengan dalil yang semacam ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita, terutama bagi diri saya pribadi. Kurang lebih saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk download buku bisa langsung melalui website Hikmah 313, dan untuk saran, kritik maupun pertanyaan dapat melalui kolom komentar. Dan untuk dapat mengikuti video-video selanjutnya, silahkan untuk subscribe dan hidupkan notifikasi loncengnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.